Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas tentang peluncuran buku inspiratif, buku biografi Bhikkhu Jidanamo Mahathera, warisan Eyang The Grand Final. Bhikkhu Jidanamo Mahathera yang akrab kita sapa Bante Jin atau Eyang dikenal sebagai bhikkhu yang sederhana, mudah dilayani, penuh semangat, membumi, namun unik dan tidak terduga. Perjalanan hidup Bhikkhu Jidanamo Mahathera beserta warisannya merupakan keteladanan, sikap, ajaran dan nasihat, dan murid-muridnya telah mengubah hidup banyak orang. Pelayanan Dhamma beliau selama 53 tahun ini menjadi legenda dan menjadi warisan yang tidak ternilai bagi umat Buddha di Indonesia. Inspirasi pagi hari ini bersama Tribun Medan telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Ibu Paula Kelana dan Ibu Elena. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bu Paula Kelana, beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Indonesia Widya Carita, penerbit buku Buddhis. Beliau juga merupakan editor penerjemah Tipitaka ke bahasa Indonesia untuk Sutta Pitaka Jataka. Beliau juga adalah seorang CEO PT Mustika Asri Agung dan merupakan lulusan dari The University of Queensland, Australia, jurusan Hospitality Management dan Tourism Management di Council Swiss ya. Dan sejak SMA beliau telah studi di luar negeri, yaitu di United World College di Southeast Asia, Singapura. Dan di studio juga hadir Ibu Elena. Beliau adalah Ketua Panitia peluncuran biografi Bhikkhu Jidanamo Mahathera. Sedikit tentang Bu Elena, beliau adalah inisiator pemerakarsa buku biografi Bhikkhu Jidanamo Mahathera dan Ketua Panitia peluncuran buku warisan Eyang The Grand Final. Anak kedua dari 3 bersaudara ini lahir di Medan Januari 1981 dengan nama Buddhis Nawayani. Mulai aktif bergabung di organisasi Buddhis sejak 1997 di Vihara Dharma Wijaya Medan sebagai Deputy Project Manager Indonesia Tipitaka Center 2003 sampai 2011. Sejak 2016 ia menjadi wirausahawan pemilik Well Travel dengan niche market Dharma Yatra Buddhis dan kini menambah dunia F&B lewat Well Kitchen ya, luar biasa. Saya ketemu tokoh-tokoh Buddhis yang hebat pagi hari ini. Bu Paula, Ya. peluncuran buku ini adalah sebuah peluncuran buku yang dinanti-nantikan. Antusiasmenya sangat tinggi. Terbukti ya Ibu ya dengan banyaknya tiket undangan yang dimana sampai kapasitas gedung juga sudah full ya. Nah Bu Paula, bisa Ibu ceritakan sedikit mengenai buku yang akan diluncurkan ini, mengapa Indonesia Widya Carita memilih menerbitkan buku ini, buku biografi yang mulia Bante Jidanamo Mahathera. Bisa Ibu jelaskan prosesnya dan siapa sosok di tokoh ini? Pak Sian, sebenarnya kalau untuk alasan kita punya 1001. Tapi yang akan kita jelaskan tentu saja yang beberapa yang utama. Pertama, Bante Jidanamo sendiri yang juga merupakan guru saya sebetulnya. Itu bukan hanya satu tokoh ya agama atau seorang biku yang menjalani kebikuannya dengan sangat baik, tetapi dia juga seorang pahlawan, seorang pejuang. Nah, ketika saya mengatakan pahlawan dan pejuang di sini, saya kira kita semua adalah pejuang, memiliki perjuangan untuk segala sesuatu, untuk mendapatkan hidup yang lebih sejahtera, ya, bahagia, anak-anak semua. Tetapi Bante sendiri adalah pejuang untuk memperjuangkan kebebasan mutlak dan sejati. Itu yang saya lihat luar biasa sekali di figur ini. Ya. Kemudian alasan juga ada yang mungkin agak sedikit bersifat pribadi ya. Bante atau kita sebut Eyang pernah memberi saya amanah. Ketika saya bertemu dengan Bante itu 21 tahun yang lalu. Dan saya suka mengekori beliau kemana-mana, melihat semua kegiatannya. Sampai satu hari Bante mengatakan, Bu Paula, pilihlah di antara dua. Anda mau merubah baju Anda, menggantinya menjadi seperti saya, jubah. Atau Anda mau pergi bangun ekonomi, bangun kehidupan Anda. Tetapi kembalilah
untuk membantu perkembangan agama Buddha. Jadi itu alasannya Pak Sian. Luar biasa Bu Paula. Jadi bersama Eyang juga bukan waktu yang singkat ya, sudah 21 tahun. Jadi perjuangan Eyang ini sudah sedemikian besar terhadap perkembangan agama Buddha di Indonesia. Bu Paula bisa ceritakan sedikit dong perjuangan-perjuangan apa yang sudah dilakukan, misalnya perjalanan di dalam perkembangan agama Buddha ini. Bante itu sosok yang sangat unik, sederhana, penuh dengan kesabaran, tidak takut susah. Saya mengikuti beliau itu gampang sekali dilayani. Beliau itu sangat semangat, ke tempat-tempat yang susah sampai ke kampung-kampung. Beliau itu juga tidak pernah mengeluh. Pernah saya dibawa, itu pergi sampai ke desa, ya, desa Sadi gitu. Dan saya bahkan nggak tahu Bante mau ngapain ngajak saya ke sana. Ke sana itu masih tanah. Ya. Dan itu berbau kotoran sapi gitu. Jadi saya ke sana saya bingung waktu saya baru ikut Bante. Ini kenapa ini juga biku bawa saya ke tanah yang banyak kotoran sapi gitu. Kok sampai gini nyengat baunya? Dia nggak cerita ke saya itu adalah peletakan batu pertama untuk Wihara Buddha Sike di Besadi. Itu di Karo ya, orang Karo. Iya. Nah beliau itu cuma ada beliau dan saya dan supir saya. Jadi beliau bawa ini satu mangkok melati, membacakan parita. Dan air itu beliau itu ya 3 kali gitu, gitu. Satu tanah Pak Sian ya. Yeah. Saya tidak mencium bau kotoran, yang saya cium hanya bau melati. Wow. Itu salah satu pengalaman yang luar biasa Bante. Dan kemudian Bante itu sederhana, kalau di mana aja udah jam makan dia berhenti. Jadi di tengah jalan, di warung ya, yang belum buka masih cuma ada shop, dia itu tidak pernah mengeluh. Sangat ini sekali ya, bisa sampai ke pelosok-pelosok yang mungkin tidak dipikirkan orang. Untuk kesederhanaannya. Sederhana, mudah bilang disiplin. Disiplin ya. Wah, ini kalau cerita disiplin bisa sharing sedikit bagaimana? Ya, bisa. Bante mendidik murid-muridnya menjadi disiplin. Ya, disiplin. Satu. On time. On time. Kalau pernah Anda terlambat 5 menit, ditinggal. Oh, tapi nggak marah-marah ya? Oh, enggak. Ditinggal. Jadi saya pikir gimana supaya nggak ditinggal? Orang berangkatnya jam 4 pagi, saya masih ngantuk. Saya suruh supir saya pergi ke Wihara Borobudur, 3:45, cegat Bante di pintu. Kalau Bante mau berangkat, Bante, Bu Paula sedang dalam perjalanan. Jadi saya nggak pernah ditinggal. Tapi saya yakin Ibu sangat disiplin ya, dari segi apanya ya, memimpin Indonesia Widya Carita dan sampai bisa peluncuran buku ini kan bukan hal yang mudah ya Ibu ya. Ada perjuangan, kadang-kadang kita juga nggak tahu kira-kira perjalanan ke depannya seperti apa. Tapi toh ini mengalir begitu saja ya Bu ya? Itu saya tidak sendiri Pak. Itu bersama dengan Elina dan semua tim. Iya. Dan saya tidak bisa dibilang mengalir begitu saja. Kami memiliki kesulitan juga. Menghadapi halangan yang 3 bulan pertama. Sampai saya sama Elina ini udah down banget. Jadi waktu down itu tidak adanya dukungan narasumber yang kurang, belum lagi tim yang tidak cukup solid. Karena kami ini kan udah lama nggak ngurus begini, tiba-tiba keluar. Nah, itu waktu kami down tuh saya berkata dalam hati saya gitu, Bante, kalau memang ini tugas untuk kami, Bante, ya. Tapi lihatlah kami tidak memiliki dukungan, kami tidak memiliki dana yang cukup. Bagaimana? Berikanlah satu jalan ya. Kami burung-burung pipit kecil ini yang bukan siapa-siapa. Berikanlah kami seekor naga. Bantu kami. Dan Pak Sian, bukan 1 naga Pak Sian, 18 yang muncul kemudian. Luar biasa. Luar biasa. Eyang parami yang tinggi, kasih sayang eyang yang tinggi dan pemberkahan kepada kami. Jadi bukan kami yang hebat, kami bukan siapa-siapa. Eyang yang hebat, Bante yang hebat. Ya. Bu Paula selalu merendah ya, karena tanpa pamrih perjuangan dan usahanya ya, selalu berbuat yang terbaik untuk agama Buddha. Nah ini saya ke Bu Elina. Bu Elina, momen peristiwa penting yang mulia Bante Jinanabo Mahathera yang menarik bagi Ibu. Kenapa Ibu sampai support full ke peluncuran buku ini? Begini ya Pak, peristiwa menarik sama Eyang itu banyak. Cuman mungkin yang ingin saya sharing yang sangat mengubah hidup ya, mengubah pandangan hidup saya gitu ya, mengubah
Jadi begini, mungkin ini mulai dari tahun 2002 ya, saat saya masih muda-mudi di Vihara Dharma Wijaya. Nah, saat itu saya ditugaskan untuk membuat kayak info Dharma Wijaya, dia buletin tapi hanya beberapa lembar gitu kan. Informasi. Informasi. Ya. Jadi saat itu sudah mau Waisak, jadi kita ke ke Vihara Borobudur mau mewawancarai Bante Jinadamo gitu ya, untuk tentang Waisak ini. Nah, jadi kemudian setelah wawancara, Bante Jin nanya, Elina, apakah Anda bisa menerjemahkan Tipitaka? Gitu. Jadi saya bilang, Bante, Tipitaka dalam bahasa apa? Gitu kan. Bahasa sebenarnya Tipitaka dari Pali, tapi sudah diterjemahkan oleh banyak negara. Jadi salah satunya yang kita lebih bisa, dan Indonesia kita, maksudnya dari Bante Tanawaro, dari Bante Jinadamo, mereka ada itu bahasa Inggris. Nah, jadi Bante Jinadamo bilang, oh ini bahasa Inggris. Nah, jadi saya bilang, saya coba cari teman-teman gitu. Nah, jadi kemudian setelah saya ketik-ketik hasil wawancara, saya kan ke Vihara Borobudur nanya lagi sama Bante, mungkin perlu revisi atau penambahan. Jadi kemudian Bante setelah selesai melihat, Bante nanya lagi, sudah ada teman yang mau menerjemahkan gitu. Jadi saya bilang, Bante maaf ya, saya lupa nanya. Nah, jadi kemudian info Dharma Wijaya sudah naik cetak, saya bawa lagi ke Vihara. Jadi sudah kasih ke Bante, saya bilang, Bante sudah ada teman mau terjemah. Nah, kemudian Bante bilang, oh ya bagus, nanti 2-3 hari lagi, tanggal berapa ada Bante ada bilang, jam berapa nanti kita ambil bukunya. Nah, oke. Jadi pas tanggal itu, kita berangkat, ada supir Vihara, mobil Vihara, kita berangkat gitu. Jadi itu perjalanan sudah 1 jam kok nggak sampai-sampai, tapi nggak berani nanya loh ya sama Bante, saya duduk di belakang kan, Bante sama supirnya kan di depan gitu. Ini nggak sampai-sampai, mau dibawa kemana ya, hanya ambil buku gitu. Jadi setelah itu rupanya beberapa saat lagi sampai itu di satu vihara. Nah, saya baru tahu kemudian tuh Vihara Kasapa di Langkat. Nah, jadi setelah kita namaskara, Bante bawa ke satu ruangan. Dibuka ruangan itu ada satu lemari, itu buku semua. Saya nanya Bante, ini Tipitaka Bante? Sebesar ini banyak sekali loh Pak, Tipitaka gitu. Saya di dalam ingatan saya itu Tipitaka itu hanya satu buku menurut saya gitu ya Pak. Saya kan belum bisa gitu. Jadi rupanya Tipitaka itu banyak, karena ada subkomentarnya, ada komentar dan maksudnya kitab-kitabnya sangat banyak gitu. Nah, jadi kemudian dibawa pulang. Nah, kemudian barusan saya nanya ke pembina Dharma Wijaya, ke senioran gitu kan, ada tokoh agama Buddha sama Bante Jin. Terakhir kita bentuk organisasi, itu lembaga, itu namanya Indonesia Tipitaka Center. Nah, kemudian setelah kita selesai, bukan selesai lah, maksudnya sudah ada beberapa buku dari terjemahan keluar. Kemudian Eyang juga membuat satu lembaga lagi khusus untuk buku, menerbitkan buku ini, buku Indonesia Widya Carita. Ini ya, Indonesia Widya Carita. Jadi 2 lembaga ini yang Eyang langsung logonya Eyang gambar sendiri, terus kemudian maksudnya namanya juga diberikan sendiri. Wah, luar biasa ya. Sehingga sampai sekarang spiritnya begitu luar biasa, sampai tidak henti-hentinya untuk menerjemahkan, dan termasuk pelopor di dalam Tipitaka, buku-buku semua. Sudah berapa bahasa yang disadur, Bu? Maksudnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ke Indonesia ini sepertinya sudah ada 20-an buku. 20-an buku. Dan sampai sekarang masih berlanjut masih terus. Masih berlanjut ya. Dan itu menjadi didistribusikan ke seluruh Indonesia. Iya. Jadi dari ITC ini, dari IVC ini kita sangat banyak ya, maksudnya kesempatan untuk menanam kebajikan, bisa bertemu dengan banyak sangga gitu, bisa diskusi dharma mengenai Tipitaka, bisa membuat banyak buku lah. Ini benar-benar, makanya saya bilang buku Eyang ini benar-benar dia sangat luar biasa. Dia memberikan saya pandangan baru, mungkin jalan baru ya dalam hidup saya. Ini masih bisa banyak yang bisa dilakukan gitu. Dan dilindungi banyak naga, Bu ya. Iya, Sadu. Nah, ini kan bukan buku yang pertama ya, Bu Elina ya. Kabarnya Ibu juga pernah menjadi editor buku Eyang yang pertama. Saya bisa ceritakan sedikit pengalaman ini kan luar biasa. Ini artinya bukan saat ini melakukan penulisan, tetapi sudah ada sebelumnya dan bahkan jauh puluhan tahun sebelumnya. 10 ya.
10 ya. 10. Bu Elina cerita sedikit. Saya sih bukan editor, cuma prakarsa. Ya, saya Prakarsa, karena Eyang sudah memberikan banyak untuk kami semua. Jadi apa yang bisa kami berikan gitu kan untuk Eyang. Jadi kami terpikir alangkah baiknya kalau seandainya kita bisa buat buku biografi beliau. Jadi buku ini bisa memberikan motivasi, terinspirasi, maksudnya untuk umat Buddha, untuk inilah banyak orang gitu. Jadi buku ini pertama ini ada ditulis memang beberapa teman, banyak teman. Salah satunya ada Ibu Jenny, ada Ibu Intan, ada Pak Rudi Tan Wijaya. Jadi ada banyak orang. Nah, terus kemudian buku ini diedit oleh Pak Handaka, timnya Ahipasiko. Nah, jadi tetap e-booknya ini Dewan Pembina kami menerbitkan bukunya. Luar biasa nih. Ibu Dewan Pembina. Jadi kita menerbitkan yang kita kagumi dan kita hormati. Jadi setelah buku itu diterbitkan sudah kita maksudnya publikasikan semua. Terus kemudian Eyang meninggal dunia. Oh ya. Dan pada saat penulisan ini belum ada tanda-tanda Eyang akan meninggalkan. Itu kan 10 tahun yang lalu yang pertama. Jadi setelah Eyang meninggal dunia banyak sekali orang yang mau bukunya. Jadi kami terasa sayang kalau seandainya kita hanya sampai 43 wasa yang Eyang kan 43 wasa saat itu waktu kita menerbitkan buku yang biografi pertama. Nah, jadi kita lengkapi saya sama Ibu kita saya mengatakan, Bu, kita buatlah yang lengkap biografi. Pertama saya pikir Eyang udah nggak ada, kita buat ini agak mission impossible. Iya. Ini susah ini gitu. Iya. Tapi ya saya rasa dengan kerja keras semua pihak, akhirnya buku itu jadi dan bagus ya, menurut saya. Ya kalau saya bilang itu, ya Bante itu tidak kemana-mana. Ya, selalu berada bersama kita dan membantu kita. Luar biasa. Memang masih terasa sih, masih menjadi pembicaraan, masih belajar nasihat-nasihat dari beliau, pikiran-pikiran beliau, masih selalu bersama semuanya. Nah, ini bagaimana caranya kok bisa mengumpulkan informasi sampai setebal 480 halaman ini, Bu Paula? Dan kemudian apa yang kita bisa pelajari dari buku tentang Eyang ini? Tentu saja memang tidak gampang, karena itu banyak sekali narasumber yang kita harus menjamin itu otentik, ya, bukan sembarang ditulis. Jadi tentu ada penulis juga pergi menginterview dengan rekaman, dengan semua, ya. Dan untuk tahap demi tahap, tapi banyak sekali juga yang membantu, ya. Ketua-ketua bihara, ya mungkin termasuk juga Ibu Linda yang Wihara Borobudur juga memberi banyak masukan, karena kita tahu bahwa Eyang itu tinggal di sana. Menetap di sana. Dan kemudian dengan bantuan begitu banyak pihak, akhirnya jadilah buku ini gitu. Luar biasa. Dan tentu saya harapkan buku ini bisa memberikan inspirasi, semangat, motivasi bagi kita semua, walaupun Eyang secara fisik telah pergi, tetap melanjutkan perjuangan beliau dalam Dharma. Dan bahkan jika kita tidak bisa ikut partisipasi di pengembangan Dharma, hiduplah dekat dengan Dharma itu sendiri. Jadi itu harapan kami bagi pembaca buku ini. Luar biasa, sungguh indah ya. Pengalaman Bu Elina mengenai apa yang bisa dipelajari dari buku ini? Kan banyak ini ya. Banyak ini. Kan dari cerita, perjalanan, motivasi, semangat, keteladanan, kesederhanaan. Kira-kira apa yang bisa dipelajari? 480 halaman ini. Di sini kan Pak Sinyat, di dalam buku ini dia banyak ada dari perjalanan hidup beliau, biografi dari kecil, terus kemudian ada kegiatan Eyang dari pagi itu gimana sampai istirahat malam, terus kemudian itu banyak sekali juga ada tentang nasihat-nasihat beliau. Nah, kita jujur aja dalam kehidupan kita ini kadang bisa banyak masalah itu kita bingung, nggak ada jalan keluar. Semua datang bisa bersamaan. kompleks gitu kan, mana yang mau jalan keluar gimana kita juga nggak tahu lagi. Nah, saya rasa jika Anda membaca buku ini, Anda tahu sebenarnya mana itu jalan keluar Anda. Berarti buku ini menurut saya benar, dia kayak kamus nanti. Solusi untuk kita bisa hidup lebih damai, lebih tenang, dan bisa lebih baik lagi ya. Itu diaplikasi di mungkin di keluarga, di bisnis,
di lingkungan sosial semua bisa digunakan Bisa. ya, Bu. Iya, iya. Dan boleh dikatakan buku ini adalah buku wajib Iya. para agama Buddhism ya. Yes. Buddhism, ya para pemeluk agama Buddha ya. Silakan, ini adalah buku wajib bagi Bapak Ibu untuk memiliki buku ini sebagai inspirasi keteladanan dan bisa menjadi solusi bagi kehidupan kita Iya. sehari-hari. Luar biasa, wajib dimiliki ya. Wajib. Dan pertanyaannya Bu, bagaimana cara memiliki buku ini? Oh, yang Kan pertama, di launching kan terbatas ya. ya gitu Elina aja. Bu Elina. Elisnya. Sebenarnya buku ini kita sudah cetak ya. Ini ada 2.000 buku dulu pertama. Iya. Nah, jadi nanti di hari hanya itu kan kita sekitar 1.500 itu kan untuk maksudnya untuk para undangan yang hadir. Terus kemudian yang sudah online itu minta bukunya. Iya. Jadi itu sudah cukup. Terus Ya. kemudian nanti kita akan melihat lagi waiting list, misalnya bagi Ya. yang banyak yang mau. Ya. Nah, jadi kita akan cetak. Jadi sebanyak berapapun yang Anda minta, sebenarnya maksudnya Ya. ada yang mau, kita cetak untuk Kami mereka akan semua. berupaya Berupaya. sampai permintaan buku itu terhenti. Wes. Tentu dengan dukungan kita Semua. Jadi semoga banyak yang Ya. bisa mendukung gitu. Iya. Nah, ini Bu Elina ya. Kabarnya nanti secara resmi akan diluncurkan pada tanggal 13 Agustus 13 ya. Agustus. Jam 13 di Medan ya, Hotel Tiara Medan. Ibu bisa cerita sedikit tentang acara peluncuran buku ini? Ini Anda Ya. harus datang sendiri, Pak. Ya. Lebih seru. Oh. Kalau udah dibilang itu nggak seru. Tidak Ya. kejutan Tidak kejutan lagi ya. Tapi mereka penuh dengan kejutan ini. Iya. Tapi tempatnya kan terbatas, Bu. Live streaming. Live Gitu. streaming. Sahabat Tribuners, Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, dari peluncuran buku ini di Tiara ya, Ibu ya, di Tiara. Hotel Tiara, tetapi dengan kapasitas terbatas untuk 500 saja. Itu 1.500. 1.500 ya. 1.500. Oke, 1.500 dan dengan kapasitas terbatas, maka tim peluncuran juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya live streaming melalui YouTube channel. Ya. YouTube channelnya apa, Bu? Tadi Sigalowada Sigalowada TV. Terus ada dari PJM, ada KCBI ya. Ya. Tadi dari PJM dari Dari Prasada PJM. Jinadamo. Mereka Prasada juga ada Jinadamo. membantu. Oke. Ya, sahabat Tribuners, khusus yang beragama Buddha, silakan ya melihat peluncuran buku Eyang ini, warisan Eyang ini. Tidak bisa langsung kalau tidak memiliki kesempatan menghadiri langsung ya. Apalagi yang di luar kota Medan, silakan mengunjungi YouTube channel Sigalowada TV dan PJM Prasada Jinadamo live dari awal peluncuran sampai di akhir. Pasti banyak hal-hal yang menarik yang kita bisa pelajari bersama. Nah, ini peluncuran buku ini sedikit, Bu, gambarannya, Bu. Apakah ada pembahasan sedikit tentang buku atau hanya meluncurkan secara garis besar? Kita meluncurkan buku, ada bedah buku. Ada bedah buku Ada ya? bedah buku juga, jadi Anda bisa lebih mengenal isinya, mana yang akan menyentuh Anda, itu banyak, itu titik-titik poinnya mana. Oh, jadi iya. nanti silakan datang, Anda melihat di dalamnya. Ini masih rahasia, Bu ya? Masih Nah, rahasia. tapi saya boleh tanya, kalau Bu Elina, sedikit saya pasti akan jelaskan Bu Paula lebih banyak lagi. Bu Paula, apa yang membuat acara ini menjadi istimewa dan unik di peluncuran buku ini? Elemen khusus yang membuat peluncuran ini berbeda dengan yang normal lah, seperti elemen biasanya. khususnya Ya. seperti Ini- saya bilang, karena figurnya adalah Eyang, itu superhero kita. Iya. Yang kedua, peluncuran ini kami ini mendapatkan ini banyak sekali hati. Nah, itu yang luar biasa. Iya. Banyak sekali hati. Saya tidak mengatakan banyak dukungan dalam Iya, bidang iya. yang lain-lain, dan Iya, banyak sekali bakat, Pak Sian. Ya, Jadi banyak orang berbakat yang secara sukarela membantu sesuai bakat-bakatnya berkontribusi masing-masing. gitu ya. Apakah itu bidang dia itu IO, apakah dia bidang memang desain atau apa, mereka berkontribusi. Lalu banyak hati, yaitu bukan hanya orang-orang yang banyak juga orang-orang yang tidak mampu, kita bilang ya. Dan ini saya memang mau apresiasi di sini. Ya. Mereka yang saya mengharukan, mereka bahkan yang rumah tidak punya, masih Ya, nyewa luar rumah, biasa. mobil tidak punya,
tapi keluar untuk membantu menempelkan poster, mengumpulkan dana yang kecil-kecil. Jadi kita melihat ya dana kecil-kecil ada yang cuma 10.000, 20.000, tapi banyaknya itu, begitu banyaknya head counts. Itu saya memang apresiasi, sangat mengharukan saya. Semoga semua yang sudah bekerja keras ya, cepat karma baiknya berbuah. Ya. Pergi beli rumah, pergi beli mobil. Sadu. Ya. Wah, ini luar biasa. Saya sampai mendengarnya, wah, energinya yang ditimbulkan, betapa banyak umat budaya yang mencintai Eyang dengan sepenuh hati. Jadi ingat, peluncuran ini is about cinta kasih. Cinta kasih ditunjukkan seluruh sebagian besar umat Buddha begitu cinta sama Eyang, mereka bersedia untuk meluangkan waktu, energi, yang punya skill di di support berubah skill ya. Ini bisa dikatakan bahwa memang rasa cinta yang begitu luar biasa, sehingga sukses acara ini berkat semuanya ya, bukan hanya satu atau begitu dua orang. Banyak yang telah membuka hati kepada ini acara. Inilah yang menarik dari ini yang Eyang menarik, menarik. Yang menarik dan bisa membuat kita cinta sedemikian besar. Tentunya ada sesuatu yang perjalanan ini yang membuat seperti itu ya. Itu juga motivasi bagi kami yang menyelenggarakan untuk mengalahkan semua rintangan, kesulitan, karena begitu banyak kami lihat cinta kasih di sini. Peluncuran buku ini kan kita lihat wah gitu ya, tetapi kan penuh perjuangan, rintangan. Bisa ceritakan sedikit? Mungkin tantangan banyak ya. Cerita sedikit yang sudah berhasil diatasi ya. Pertama ketika kami memulai, itu kan kami ini udah sempat tidak aktif satu saat. Oke. Di mana muncul kami minta orang itu mengatakan siapa, apa ini gitu. Orang tidak percaya. Gitu. Ini apa, kenapa? Jadi sehingga kami itu juga sulit karena udah ada kesenjangan waktu yang udah tidak mungkin ini ada vakum waktu tertentu ya, sehingga mau mulai kembali dan seperti orang ragu apakah nanti isinya benar buku itu, kalian dari mana dapat ini semua, kalian tulis-tulis sendiri kah? Tapi tidak ya, menulis kami itu juga berjuang begitu kerasnya sampai masuk rumah sakit karena terlalu lelah ya. Panitia juga meninggalkan usahanya, meninggalkan kerjaannya untuk fokus di sini. Jadi saya kira ini buku ini seperti saya bilang, perjuangan banyak orang, kesulitan, lalu kami mengalami juga kesulitan. Ini untuk mencetakkan mahal ya Pak ya. Mahal ya, karena hampir 500 lembar ya, 480. Dan itu kami mau yang terbaik, jadi kami cetak di Jakarta. Luar biasa. Ya makanya saya bilang, tetapi seperti saya bilang, berbuat baik itu janganlah takut. Selalu akan ada jalannya. Tanamkanlah karma yang baik. Jadi semoga kita semua yang sedang menjalankan proyek kebaikan, jangan menyerah. Jalan terus. Pasti ada solusi ya. Pasti ada solusi. Kalau belum ada solusinya, baca bukunya. Kalau belum ada solusi, baca bukunya. Baca bukunya, ingat nasihatnya. Ingat nasihat. Pasti akan selesai Bu ya. Apapun rintangannya. Pasti akan ada solusi. Terbukti tanggal 13 akan diluncurkan buku tersebut. Nah, apa yang diharapkan Ibu dari peluncuran buku ini? Tujuan khusus yang ingin dicapai? Sebenarnya untuk kita pribadi, hanya mengingatkan pesan-pesan dari Bante bahwa seorang guru setelah secara fisik meninggalkan kita, wejangan-wejangan darinya dan ajaran yang sebenarnya ajaran Sang Buddha sendiri juga, agar tetap kita praktekkan, kita amalkan. Dan sebenarnya sedikit juga, jangan kita itu setelah Eyang tidak ada, yang muncul pertanyaan, siapa gantinya Eyang? Siapa ganti? Harus cari siapa kita? Tidaklah, Eyang itu selamanya akan di hati kita. Banyak guru-guru lain yang juga sangat baik ya Pak Sian, banyak. Tapi jangan itu topiknya, mencari pengganti karena orangnya. Tapi ingatlah ajarannya, dharmanya yang dijajarkan ya. Tidak jadi, akan usang oleh waktu, tapi tetap konsisten. Ingat juga perjuangannya dan rasa hormat yang paling tinggi sebagai seorang murid kepada gurunya adalah menjalankan apa yang telah diberitahukan, diajarkan kepada kita. Dan ini yang membuat semangat itu tidak pernah padam ya, untuk memperjuangkan selalu
ajarannya selalu Sang Buddha, junjungan kita sendiri sudah parinibbana begitu lama, tetapi sampai sekarang malah Dharma ini berkembang. Iya. Baik, menarik. Tentunya Bu Paula dan Bu Elina ya, peluncuran buku ini support dari banyak pihak juga ya. Iya, Mungkin pada kesempatan ini Bu Paula dan Bu Elina ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah mendukung acara ini atau peluncuran di buku ini. Silakan Bu Paula dan Bu Elina. Saking banyaknya ya Elina ya. Jadi nanti di peluncuran itu sendiri kami akan menyebut namanya, tetapi untuk di acara ini saking banyaknya sampai saya tidak tahu mau menyebut yang mana. Tapi ya semuanya saya kira itu sangat sportif. Semua sportif ya. Sangat baik. Tapi ada satu nama yang ingin saya katakan di sini adalah seorang sahabat saya namanya si Frankie WP. Terkenal ya? Oh iya. Nah itu kita tahu ya, ekonom, ahli saham. Nah, saya datang padanya, saya bawa nih buku yang udah ada sekumal-kumal. Pak Frankie, saya bukan datang mau beli saham, nggak punya duit sebanyak itu. Tapi Pak, mau nggak ada yang menanam saham dengan saya? Apa itu Bu? Saham kebajikan. Dan apa jawaban Pak Frankie pada saat itu? Agak bingung sedikit, saya kasih bukunya. Ini buku, saya mau meluncurkan buku. Pak, tolong foto dengan buku saya. Dia diam, dia lihat. Terus dia duduk, ini yang lucu. Ibu perlu dukungan dana katanya. Lah itulah yang diharap-harapkan. Dan dialah yang membawa begitu banyak naga-naga ini. Jadi saya apresiasi bahwa dia itu Pak Frankie juga orang luar biasa. Jadi akhirnya dia yang menanam saham. Luar biasa. Saham kebajikan. Saham kebajikan. Bersama semua ya, yang saya tidak bisa sebut namanya. Terima kasih banyak sekali. Semoga diberkati ya. Dan sampailah kita di penghujung peluncuran di Talkshow Inspirasi pagi hari ini ya. Semoga peluncuran buku penuh dengan kebahagiaan, sukses dan selalu diberkati dan full ya. Tapi saya yakin masih banyak yang antri. Karena tiket undangan semua telah waiting list banyak ya. Sayang. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat atau memiliki undangan langsung untuk bisa hadir, jangan kecewa karena masih ada live streaming di Sigalovada TV dan PJM ya, Prasada Jinaramo TV yang akan live bersama Bapak Ibu semuanya ya. Silakan catat waktunya. Tanggal 13 Agustus ya Ibu ya? 13 Agustus. Jam 13.00. Di Tiara Convention Hall Medan ya. Baik, terima kasih Bu Paula, Bu Elina. Ya, sungguh luar biasa. Saya sangat bahagia Bu Paula dan Bu Elina bisa hadir di studio ini. Talkshow tidak terasa hampir 40 menit juga. Ya. Saya belajar banyak juga. Mendapatkan inspirasi bagaimana saya bisa merasakan juga energi dari peluncuran buku ini. Sekali lagi terima kasih waktunya sudah di studio. Namo Buddhaya. Terima kasih sahabat Tribuners. Demikian inspirasi bisnis pagi hari ini tentang peluncuran ya buku Warisan Eyang The Grand Final yang begitu luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di inspirasi berikutnya yang selalu menarik untuk sahabat Tribuners. Terima kasih.